public speaking, pasti akan lihat dulu yang pertama adalah lihat bagaimana seberapa rasa percaya diri. Tuh ya. Dan kemudian dalam public speaking perlu kreativitas nggak? Perlu. Jadi lingkaran dan segi 6 yang akan kita lihat. Ya, yang pertama tentang lingkaran. Lingkaran ini berbicara tentang rasa percaya diri Anda. Lingkaran berbicara tentang inner power Anda. Jadi idealnya lingkarannya harus besar. Besar segede apa benar? Besarnya Anda membandingnya dari segi 3 dan segi 4 yang Anda buat. Ya, kalau kecil, nah berarti seringkali kamu menjadi orang yang kadang-kadang pemalu, nggak berani menunjukkan diri. Ya, jadi kalau yang gambarnya kecil, ya saya ilustrasikan seperti ikan yang tidak mau muncul. Makanya habis ini Anda sadar, Anda harus belajar untuk memunculkan diri Anda. Anda punya kebanggaan terhadap diri Anda. Jelas ya? Nah, kalau yang kemarin saya cerita beberapa tokoh psikologi. Jadi saya waktu S1 saya ambil kuliah psikologi, S2 saya ambil manajemen. Kuliah S1, dosen saya bilang gini, beberapa tokoh psikologi mengartikan lingkaran itu sebagai nafsu seks. Jadi kalau bikin lingkarannya gede, maksudnya gede. Gede banget. Mumpung Anda ini masih kelas-kelas awal, benar ya? Anda mencoba memacu diri Anda untuk lebih berani lagi, untuk berani tampil, ya supaya percaya diri Anda itu semakin terasa. Oke? Siapa yang bikinnya lebih besar dari segi 3 dan segi 4-nya? Oke, lingkarannya lebih besar dari segi 3 dan segi 4-nya. Kasih tepuk tangan dong buat Anda sambil teriakan. Sudah punya modal. Anda sudah punya modal untuk sukses. Ya. Nah, tinggal Anda coba isi. Kalau modal tapi nggak terus dipraktekin, nggak ada action juga percuma, betul kan? Tapi paling nggak Anda terus memberanikan diri. Jelas ya? Nah, kalau yang relatif kecil, mulai dari sekarang Anda harus berani untuk menggali potensi yang ada dalam diri. Ya, karena kalau enggak, Anda akan terus-menerus menjadi orang yang minder, pemalu. Sebentar ingat ilustrasi kita berada dalam kolam ikan tadi, betul ya? Kalau Anda mau tampil, Anda harus memberanikan diri. Jangan takut salah. Pertama salah nggak apa-apa. Justru kita belajar itu karena kita belum sempurna, benar nggak? Ya, jangan pernah takut untuk salah. Oke, jelas kemudian tentang lingkaran. Ya, jadi bagaimana caranya untuk lebih percaya diri? Galikan potensi yang ada dalam diri Anda. Ya, Anda bisa coba pikirkan hal-hal yang baik-baik tentang diri Anda, supaya itu akhirnya memotivasi Anda. Jelas teman-teman tentang lingkaran? Ada pertanyaan? Yang sudah yang kedua kali ada perubahan nggak? Ya, berikutnya yang kedua tadi Anda diminta menggambar segitiga. Berapa buah segitiga? Betul ya? Berapa jumlah segitiga? Nah, ini menggambarkan persepsi Anda terhadap tuntutan tugas-tugas. Ya, jadi semakin banyak segitiganya, Anda akan merasa bahwa terlalu banyak tuntutan nih buat diri saya. Oke, idealnya 1 sampai 5 masih oke. Kalau 2, kayak kamu harus cari tantangan lain. Ya. Oke, ya sampai 5 masih oke. Jelas ya? Wih, sekitarnya gede banget ya. Mantap. Oke. Nah, teman kita ini bikin segitiganya sampai 6 ya. Tapi punya lingkarannya besar.
kendaraan umum siapa? Nah, semangat nggak? Siap ya. Intinya teman-teman yang saya mau ingatkan, apapun fakultas Anda, ya, apapun fakultas Anda, ya, Anda harus punya kebanggaan dan jangan mudah puas dengan apa yang ada aja atau prestasi. Yang penting pokoknya lulus saja lah, nggak ada remedial atau apa istilahnya kalau mahasiswa apa? Pulang. Ya kalau zaman dulu saya istilahnya itu pulang. Nah, jangan Anda hanya sekedar yang penting lulus doang. Usahakan untuk bisa dapat nilai tertinggi. Setuju? Ada yang kepingin beasiswa? Nah, kalau Anda kepingin dapat beasiswa, ya Anda harus punya prestasi. Jelas ya? Sekarang ini kalau dibandingkan zaman saya kuliah dulu, Anda itu peluangnya semakin besar. Ya, zaman saya dulu paling yang menyediakan beasiswa itu cuma satu yayasan punyanya Pak Harto. Pernah dengar nama Pak Harto kan? Nah, tapi kalau sekarang yang memberikan beasiswa itu banyak. Jadi yang penting adalah Anda punya prestasi. Prestasi tidak selalu harus di akademik. Bu Lili, saya itu nggak terlalu pintar, tapi Anda pokoknya tetap harus punya prestasi. Bisa prestasi di bidang olahraga, tari, atau apapun juga. Tapi Anda harus punya sesuatu yang menonjol. Jelas teman-teman? Saya punya ponakan, ya ponakan saya 2 sekarang ini sudah dapat beasiswa. Ya, nah yang satu sebetulnya kalau dibilang prestasi akademiknya sih nggak terlalu menonjol. Tetapi dia justru menonjolnya adalah di bidang olahraga. Dia kalau misalnya main basket itu 3 point itu sehingga memang saya ngomong itu yang harus kamu jual, karena kalau kamu jual prestasi akademik nggak bisa. Nilainya boleh dibilang relatif sedang-sedang saja, tapi Anda harus punya nilai jual yang baik. Jelas? Lanjut ya. Segi 4 ini persepsi terhadap lingkungan. Nah, berapa jumlah segi 4 yang Anda buat? Oke, yang bikin 3 dan bikin 4 maksimal sampai 5. Yang paling penting adalah Anda berusaha untuk menyelamatkan. Nah, tadi kontestan nomor berapa tuh yang ngomongnya pakai gue, nama gue? Siapa tadi? Gitu ya. It's okay, karena ini adalah pertemuan dengan teman-teman mahasiswa. Tapi kalau Anda ketemu dengan dosen, itu juga enggak ya. Jadi Anda harus bisa menempatkan diri, teman-teman. Setuju ya? Kenapa? Karena sebagus apapun, sepintar apapun, kalau Anda terkesan kurang sopan, bisa jadi Anda dipersulit ya? Pastinya, benar ya? Dosen punya hak prerogatif, akhirnya bisa memberikan nilai Anda A, bisa juga hanya membuat Anda tidak lulus. Betul? Ya? Saya cerita ada seorang teman saya, sebetulnya dia pintar. Tetapi karena sikap dia, ya, energi yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar termasuk dosen, melihat bahwa dia itu orangnya cenderung sombong. Apa yang terjadi? Dia soal cerita sama saya. Nih, karena kami kebetulan satu alma mater, S2-nya saya di Atmajaya. Ya, dan kemudian dia bilang, waktu masih ada si bapak ini kan? Dia menyebutkan si Pak Tua itu masih ada nggak? Karena kami punya dosen usianya sudah 68 tahun. Ya, masih tetap dikaryakan. Nah, saya cerita, teman saya ini dia cerita seperti ini. Gue nih, waktu ujian sidang, gue dibantai habis. Ya, dia karena akrab, jadi dia ceritanya ngomongnya pakai gue lo gitu ya. Tapi ya dalam konteks yang lain tentu nggak seperti itu. Saya memberikan contoh percakapan kami. Dan oh iya, terus iya gue mesti pulang nih dari awal. Anda kebayang nggak sih? Ya, bikin skripsi itu kan lumayan banget kan? Ya, menyita waktu banget. Ini disertasi. Ya, S2 itu kan lebih dalam lagi gitu kan. Jadi kalau mulai dari nol itu gimana? DL banget kan? Apa DL? Kalau banget gitu ya. Tapi kan terjadi teman-teman. Nah, sebentar kalau tadi di awal saya sempat ngomong, kenapa saya bisa ujian sidang itu nggak 90
nggak pakai lama-lama. Ada yang tahu kenapa? Satu, ya, karena kita berusaha untuk bisa menempatkan diri dengan baik. Jelas itu, ya. Yang kedua, nilai prestasi saya ya memang dari semester 1 ya alhamdulillah saya bisa maintain. Tapi yang utama, walaupun IPK-nya bagus, kalau kita sombong kira-kira dosen suka nggak? Jelas, jadi itu. Ya, sehingga akhirnya ketika saya sidang itu nggak nyampe 15 menit. Bayangkan. Yang lain makanya saya bilang ada 40 menit dan sebagainya, masih harus revisi ulang gitu. Saya alhamdulillah daftar halat pun nggak ada. Jadi waktu saya itu, oke, Rik, kamu saya kasih waktu 5 menit untuk terangkan hasil penelitian kamu dan kesimpulannya apa. 10 menit tanya jawab. Ya, tapi karena satu masalah yang utama adalah masalah komunikasi kita bagus. Ya, kemudian kita juga lama waktu dosen sananya juga saya tetap tenang gitu kan, bisa memberikan penjelasan yang paling utama ya karena kita persiapannya matang. Ya, kalau nanti pada saat Anda mau mempresentasikan pada saat ujian sidang, Anda jangan lagi ngomong dari kacamata kita sebagai mahasiswa. Tapi apa? Kita harus mencoba mengkondisikan dari kacamata si dosen. Jadi kita sudah lebih punya gambaran kira-kira nanti apa yang mau ditanya, benar nggak? Ya kan? Itu. Ya, sehingga itu yang saya lakukan. Jadi saya hanya memberikan rincian, bahkan waktu S2 saya pun saya ujian sidang boleh dibilang nggak lama juga, sekitar 20 menitan sudah selesai. Dan alhamdulillah dapat A. Gitu. Ya, sementara teman saya itu masih harus mengulang lagi. Gila, gua kenanya itu. Ternyata Anda tahu kenapa? Karena teman saya ini banyak gak masuknya. Sementara kebenaran lebih banyak gak masuk itu di satu mata kuliah yang dosennya itu jadi penguji. Apes nggak? Ya, benar? Apes banget. Jadi si dosen itu ingat banget gitu. Dan waktu kebetulan dosen yang sama itu juga menguji saya. Terus waktu itu teman saya nanya, lu diuji sama Pak ini enggak? Kebetulan saya sebutin marganya aja. Pokoknya ini marga baru. Iya. Oh ya? Terus dibantu enggak? Enggak tuh. Aneh kan? Satu yang sama. Tapi kenapa sama satu orang yang lain dia bisa membantai, sama saya sangat baik hati banget. Ya, dia memberikan pertanyaan yang pertanyaannya itu dengan begitu mudahnya saya bisa menjawabnya. Ya, Anda tahu kenapa? Ya karena kesehariannya. Saya ingat waktu dosen itu pernah sampai marah dan dia bilang gini. Kalau S2 enaknya gini, kalau Anda sekalian mungkin lebih banyak kalau ujian masih close book ya, benar. Tapi kalau S2 itu udah lebih banyak open booknya. Mungkin sekarang di S1 banyak juga ada dosen-dosen yang baik hati open book, betul ya. Nah, tapi kalau udah S2 relatif open book semuanya, karena biasanya pertanyaan lebih aplikasi. Tapi pada saat itu para dosennya saking kesel kalau setiap kali kuliah itu mahasiswa keluar masuk, terus ada yang ngobrol dan ada juga yang memang cuma datang cuma sekedar absen terus ngacil. Jadi jangan dipikir dosen kesannya cuek, tapi ternyata dia memperhatikan. Ya satu kali dia marah itu udah menjelang kami mau ujian semester. Ada yang bilang gini, oke, saya tahu biasanya ujian itu pasti open book. Khusus untuk mata kuliah saya akan melakukan close book. Lalu dia bilang lagi, saya terus terang bahwa saya sangat tersinggung. Kalian datang ke sini kayaknya hanya demi untuk memenuhi kehadiran, untuk memenuhi supaya absensi kalian bagus dan memenuhi nilai biar nanti bisa lulus. Karena dia akhirnya langsung ngoceh di situ dan satu hal lalu dia ngomong gini, di kelas ini cuma saya perhatikan ada 2 orang yang serius ikut mata kuliah saya. Ya, salah satunya pastinya saya. Ya, itu teman-teman. Jadi memang benar-benar kalau dikatakan meraih kesuksesan melalui public speaking and communication skill. Communication itu tidak selalu berupa kata. Communication skill itu juga berupa bahasa tubuh yang Anda tunjukkan. Ya.
Jelas? Ya, jadi gestur Anda. Kalau Anda terkesan ketika misalnya dosen menerangkan misalnya begini, apa yang ada dalam pikiran dosen? Sinis. Apa lagi? Nggak suka. Nah ya, jadi mungkin kita nggak ngomong apa, tapi dosen bisa nangkep gitu dari bahasa tubuh. Jadi perhatikan bahasa tubuh Anda. Oke, ya. Dan terakhir Anda diminta menggambar segi 6. Nah, menarik. Begitu diminta gambar segi 6 banyak yang gitu kan? Apa sih segi 6 teman-teman? Masih ingat? Segi 6 ini berbicara tentang kemampuan kreativitas dan kemampuan problem solving. Ya, kreativitas dan problem solving. Kalau Anda mau sukses, Anda harus perbaiki, perhatikan lingkaran dan segi 6 Anda. Oke? Ya? Nah, berbicara tentang segi 6 ini sebetulnya kaitan antara otak kiri dan otak kanan. Sudah tahu nanti otak kiri dan otak kanan? Sudah? Ada yang belum? Siapa yang belum? Kalau nggak angkat tangan berarti saya anggap udah semua. Siapa yang belum tahu ada di otak kiri atau otak kanan? Nah, ayo semua boleh berdiri dulu. Ya, tangannya boleh diangkat dua-duanya. Lalu Anda rekatkan tangan Anda. Ya, mesti salah satu jempolnya di atas jempol yang lain. Gak ada jarinya jempol semua kan? Oke, kasih lihat teman kiri dan kanannya sama atau beda juga. Lihat teman kiri dan kanannya. Oke, ya. Siapa yang jempol kanan di atas? Jempol kanan di atas. Ya, kalau saya perhatikan mesti lebih banyak yang jempol kanan di atas. Betul ya? Oke, siapa yang jempol kiri di atas? Yes. Nah, artinya yang jempol kanan di atas adalah Anda tipe otak